Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 5 Mei 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan kabar penting lainnya. Saya Sita Paprika, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dan pemirsa. Inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% kuartal 1 2026. Ia merasa senang dengan hasil pengumuman data ekonomi oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Purbaya, capaian pertumbuhan pada kuartal 1 2025 yang melebihi target pemerintah sebesar 5,5% merupakan hal yang luar biasa di tengah tekanan global yang tidak menentu. Purbaya juga mengingatkan hambatan ke depannya masih besar karena pasar global belum menunjukkan perbaikan. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada triwulan 1 2026. Angka ini lebih besar dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Target tercapai, jumpa persnya santai lah. Saya nggak stres. Kalau semalam saya nggak bisa tidur, capek. Jadi begitu tercapai tadi 5,61, waduh, harus naktir. Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak, tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang ekspor oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global market. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf angkat bicara mengenai pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat yang sempat viral di media sosial. Mensos memastikan seluruh proses pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat melalui APBN tahun anggaran 2025 dan 2026 telah dilakukan melalui mekanisme yang transparan, profesional, dan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Penetapan harga telah melalui tahapan survei pasar dan konsultasi sebelum ditetapkan sebagai pagu dan pemenang tender yang merupakan pihak yang menawarkan harga paling kompetitif, namun tetap memenuhi spesifikasi serta standar teknis. Hal tersebut dijelaskannya untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial terkait foto pemberian sepatu bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, sepatu dalam foto tersebut merupakan bantuan khusus dari Gubernur Jatim, bukan merupakan bagian dari unit pengadaan Kementerian Sosial. Seluruh siswa sekolah rakyat yang dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa sekolah rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pagunya telah ditetapkan dan pagu ini ditetapkan setelah melalui survei atau lebih sederhananya setelah melalui mekanisme yang ada. Jadi menetapkan pagu ini sebelumnya melalui survei dan kemudian dikonsultasikan, setelah itu ditetapkan sebagai pagu. Proses dilalui dan pemenangnya tentu yang paling
murah, dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Menteri UMKM dan Menteri Ekonomi Kreatif meninjau langsung kawasan pertumbuhan ekonomi masyarakat di M Block Space Jakarta. Tidak hanya meninjau, Menko PM Muhaimin Iskandar memimpin rapat koordinasi bersama Menteri UMKM dan Menteri Ekonomi Kreatif. Pada rapat koordinasi, Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai sektor untuk mengalokasikan minimal 40% dukungan bagi UMKM. Selain itu, program kredit KUR juga terus dioptimalkan sebagai akses pembiayaan utama, khususnya bagi masyarakat kategori ekonomi bawah. Langkah ini menjadi bagian strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang ditargetkan turun setidaknya 5% pada 2029 mendatang. Teman-teman, hari ini kami bertiga, Pak Menteri Maman, Menteri UMKM, Pak Menteri Rifki, Menteri Ekraf, dan beserta seluruh jajaran melaksanakan rapat koordinasi di M Block ini. M Block ini tempat yang sangat strategis dan telah berkontribusi amat sangat bagus bagi tumbuh kembangnya UMKM kita sekaligus ekonomi kreatif yang terus berkembang. Jadi UMKM dan ekonomi kreatif kita dorong sangat penting untuk merekrut tenaga kerja. Yang kedua, membuat tumbuh kembangnya pelaku bisnis di seluruh kalangan masyarakat. Kita Kementerian UMKM akan terus berjalan dan mensupport agar UMKM kita sesuai dengan direction dari Pak Menko dan juga arahan dari Pak Presiden agar terus bisa optimal ke depannya. Pemirsa, program rekrutmen manajer koperasi desa atau Kopdes Merah Putih mencatatkan angka pendaftaran yang fantastis, yakni menembus lebih dari 600.000 pelamar. Sejak dibuka pada pertengahan April lalu, ratusan ribu talenta muda berebut posisi untuk mengelola ekonomi di level desa dan perkampungan nelayan. Tercatat sebanyak 35.476 formasi disediakan yang terdiri dari 30.000 posisi manajer. Ya, sementara 2 tahun. Ya. Kemudian dari 5.000 pegawai koperasi nelayan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin siang mengungkap dari target tersebut, jumlah pendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 25 April kemarin melebihi ekspektasi, yakni menyentuh angka 639.732 orang. Cukup, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Sebagaimana telah kita umumkan pada tanggal 15 April lalu bahwa pemerintah telah membuka 35.476 formasi terdiri dari 30.000 manajer KMP dan 5.476 pegawai koperasi nelayan Kampung Nelayan Merah Putih. Selama proses pendaftaran, animo masyarakat sangat tinggi, melampaui ekspektasi kami. Hingga penutupan pada 25 April 2026 telah terdata jumlah pelamar sebanyak 639.732 orang. Masih di kabar Merah Putih, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada akhir Maret 2026 mencapai 240,1 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Meski defisit mulai mendekati ambang 1%, namun kinerja fiskal dinilai masih ekspansif dan tetap terkontrol di tengah dinamika ekonomi global. Berdasarkan data APBN kita periode Maret 2026, realisasi pendapatan negara mencapai 574,9 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 10% secara tahunan. Kontribusi terbesar masih bersumber dari penerimaan pajak yang mencapai 462,7 triliun rupiah. Sementara itu belanja negara tercatat sebesar 815 triliun rupiah yang digunakan untuk membiayai berbagai program strategis nasional. Dan bea cukai di mana-mana jalan terus
Dan saya buka juga yang lapor Pak Menteri itu masih berlaku kalau ada temuan-temuan dari masyarakat. Dapur SPPG di Bogor, Jawa Barat mengelola limbah MBG dengan konsep zero waste. Limbah MBG dijadikan kompos organik dan pakan ternak sehingga sisa makanan tidak terbuang percuma. Sekilas tampak tak ada yang berbeda dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berada di Cimalit, Kecamatan Taman-Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. SPPG ini mengelola makanan bergizi gratis bagi ribuan siswa di sekitar Kecamatan Taman-Sari, di sekitar kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Dapur SPPG ini bukan sekedar pemenuhan gizi semata, tetapi juga mengelola limbah. Tempat makanan yang kembali ke dapur seringkali masih menyisakan makanan seperti tulang ayam atau sayuran yang tak termakan. Pengelola pun memanfaatkan sisa makanan itu untuk jadikan kompos dan manfaatkan aliran limbah cair untuk dikelola menjadi pupuk pada tanaman. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, ada saringan semua. Lalu di sana mau lemaknya pun diurai lagi di kebun, bukan ditumpuk. Kalau ditumpuk ya menjadikan bau, menjadikan lalat, menjadikan macam-macam gitu loh. Kalau ditumpuk, nah ini diurai. Bagaimana cara menguraikannya? Ya disebar-sebar yang mana di tempat kebun. Di mana tempatnya lagi? Ya di akar-akarnya, di bawah pohon. Misalkan di bawah pohon kelapa kayak, bawah pohon jagung kayak gini. Ini tanpa pupuk kimia 1% pun loh. Pengelola memastikan pengolahan limbah cair atau IPA ini tidak tercemar sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Reformasi Polri bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan tanyakan pada rekan Iman Fajar. Iman, apa saja agenda yang tengah berlangsung di sana? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Hari ini sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana ada sejumlah anggota dari Komisi Percepatan Reformasi Polri ini sudah hadir. Dari 10 anggota komisi ini ada 2 nama yang tidak hadir, telah dikonfirmasi yakni Tito Karnavian dan juga Badrudin Haiti karena 2 nama tersebut sedang berada di luar kota. Namun tadi kita juga sudah melihat bagaimana kedatangan dari ketua dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, ada Jimny Asidiki, kemudian juga ada tadi hadir juga Mahfud MD, lalu juga ada Yusril Iza Mahendra, ada juga tadi Ahmad Doviri, kemudian juga ada Supratman Andi Aktas, kemudian juga ada Otto Hasibuan. Kita juga masih menunggu kedatangan dari Idam Aziz dan juga tadi Listio Sigit Prabowo juga dikabarkan juga sudah hadir di Istana Negara. Dan dalam pertemuan kali ini kita mengetahui bagaimana Komisi Percepatan Reformasi Polri ini sebelumnya yang dibentuk pada November 2025 menyusul kejadian yang terjadi pada Agustus 2025 lalu, yang dibentuk untuk kemudian bisa memberikan masukan-masukan kebijakan rekomendasi untuk memperbaiki institusi Polri. Dan tadi juga disebutkan bahwa dalam pertemuan kali ini memang akan disampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk kemudian bisa memperbaiki ataupun juga membuat institusi Polri semakin baik ke depannya. Tentunya dari berbagai hal, mulai dari substantif, kemudian juga kultural, hingga juga instrumental. Dan tadi salah satu anggota, yakni Mahfud MD, juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan kali ini setidaknya akan ada 10 buku yang tebal-tebal yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang terdiri dari 8 verbatim suara dan juga nantinya juga 2 halaman terdiri dari resume. Dan sebelumnya juga kita mengetahui bagaimana Komisi Percepatan Reformasi Polri ini juga telah menjadi pembahasan sebelumnya di Komisi 3 DPR RI saat itu pada Januari 2026, di mana saat itu melahirkan 8 rekomendasi yang nanti tentunya akan dibahas juga dengan Presiden pada sore hari ini. Nanti kita akan mengetahui bagaimana hasil dari pertemuan hari ini, bagaimana juga rekomendasi yang disampaikan pada hari ini, karena kita tahu sebelumnya ada 8 rekomendasi, namun tadi dari anggota-anggota yang hadir menyampaikan bahwa tentunya masih akan ada rekomendasi yang banyak lagi disampaikan kepada Presiden. Sementara itu, Sita.
Fajar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Memang, Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Bau punggung, bau leher. Pakai Rexona Whole Body Deo. Buat 15 titik tubuh. Rexona, ampuh lawan bakteri, lawan bau badan. Bau dan sebadan nada. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Berbicara mengenai kerja cepat itu merupakan yang ideal yang dibutuhkan oleh rakyat karena rakyat ingin langsung tahu hasilnya dari para menteri Kabinet Merah Putih. Tapi Kang Ferry mengakui melihat langsung memang ada yang bisa bekerja secara cepat menteri di kabinet, tapi ada juga yang masih adaptasi, yang lambat, yang belum bekerja maksimal. Karena Prabowo tidak ingin ada lagi korupsi di lini BUMN maupun di lini birokrasi. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sepanjang hari, kejahatan tak mengenal jeda. Tetap waspada, karena rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif THR dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9. Kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 billion dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta, sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76%
di Februari 2025 menjadi 4,68% di Februari 2026. Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi di samping penurunan angka kemiskinan sebesar 8,25% di September 25 dan rasio Gini 0,363 juga di September 2025. Sepanjang triwulan 1, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global, yaitu salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri, penumpang kereta api ekonomi naik sebesar 7,6% secara year on year, angkutan laut naik 2,56% year on year, angkutan penyeberangan naik 13,7% year on year, dan realisasi subsidi sebesar 169 miliar. Dari kredit program KUR di kuartal pertama, capaiannya adalah 96,18 triliun, dan ini merupakan 34,41% daripada target. Kemudian kredit Al-Sintan itu 55,92 miliar, ini 23,19% dari target. Kemudian kredit industri padat karya sebesar 82,93% atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai. Ya, baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% di kuartal pertama tahun 2026. Kita ke informasi selanjutnya. Menko Polkam Djamari Tjaniago dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan kantor baru Komisi Kepolisian Nasional. Menko Polkam Djamari Tjaniago menyebut kehadiran gedung baru ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tanpa rasa canggung. Sementara itu, Kapolri menyampaikan ucapan selamat atas peresmian gedung baru tersebut dan menegaskan bahwa Kompolnas memiliki peran penting dalam memberikan masukan serta evaluasi bagi kepolisian. Kapolri juga berharap dengan fasilitas baru ini Kompolnas dapat semakin independen dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap kinerja Polri. Semua ini merupakan wujud komitmen negara dalam suatu sistem. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.